warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendy Zulfiari, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Mataram dengan nomor induk mahasiswa E1C222118. Hari ini saya akan melakukan praktek pembelajaran dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah SMPN Satap 5 Kayangan, Kabupaten Lombok Utara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Baik, alhamdulillah kalian sehat. Sudah sarapan, berarti semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Semangat? Ya, jadi sebelum kita belajar, terlebih dahulu agar kalian menambah semangat lagi, kalian ucapkan yel-yel seperti biasa ya. Baik, silakan ketua kelas pimpin yel-yelnya terlebih dahulu. Silakan. Selamat pagi. Pagi, luar biasa tentang semangat saya bisa. Baik, terima kasih. Silakan boleh duduk kembali. Ya, jadi sebelum kita belajar, terlebih dahulu kalian berdoa agar pelajaran hari ini berjalan lancar dan kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silakan kelas pimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, alhamdulillah berdoa sudah selesai. Jadi saya lanjutkan dengan mengecek kehadiran kalian ya. Aura Sakila masuk ya. Eca Aisyah masuk. Eka Aron. Doni. Andini. Maya. Dia Sita. Alpa. Hairatul. Aura. Aldo. Sinta. Tita. Yunihara. Paitun. Baik. Yang tidak masuk di sini Malik ya? Kenapa Malik? Dia sakit. Sejak hari Senin ya, jadi sakit. Kita doakan semoga temannya cepat sehat dan bisa mengikuti pelajaran seperti biasa. Oke, kita lanjutkan. Jadi sebelum belajar, terlebih dahulu buku-bukunya dikeluarkan ya. Buku-bukunya silakan. Sudah? Nah, sebelum kita ke pelajaran, saya mau mengingatkan kembali kepada kalian pelajaran sebelumnya. Jadi pada minggu yang lalu kita sudah melaksanakan pembelajaran seperti biasa. Siapa yang masih ingat apa pelajaran kita pada minggu yang lalu? Siapa? Saya Ya, Aura, silakan Aura. Apa pelajaran kita minggu lalu? Abel. Pabel. Benar Pabel ya? Nah, kira-kira Pabel itu apa? Aura, masih ingat ya? Masih. Abel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang
Ya, benar ya? Ya, jadi fabel itu adalah cerita kehidupan hewan yang berperilaku sebagai seperti manusia. Ya, benar ya. Jadi kalian masih mengingat pelajaran minggu yang lalu, itu artinya kalian otaknya cerdas ya, tetap belajar. Baik, tetap semangat. Nah, pelajaran kita sekarang adalah silakan kalian buka buku halaman 243 ya. Tentang berkorespondensi dengan surat pribadi dan surat dinas. Oke. Ya, di sini saya sudah buka PowerPoint-nya. Di sini ada kata-kata yang mengatakan Assalamualaikum. Ya, jadi kita sebagai umat Islam terlebih dahulu mengucapkan salam pada kegiatan apapun yang kita lakukan berkah. Ya? Ya, sudah? Baik. Di sini ada gambar. Gambar apa di sini? Kartun ya? Kartun apa? Ya, ini kartun Shinchan. Tapi zaman sekarang Shinchan ini nggak ada. Saya belum berubah ini gambarnya. Shinchan ini waktu saya masih kecil saya senang nonton Shinchan, makanya saya pakai Shinchan. Oke, lanjut. Bab 7 ya, berkorespondensi dengan surat pribadi dan surat dinas. Nah, sebelum saya ke lanjut, ada yang tahu nggak dari persepsi kalian surat pribadi itu apa, surat dinas itu apa? Silakan, siapa yang bisa? Ya, Eca, silakan surat pribadi apa aja? Surat pribadi adalah surat yang dibuat oleh seorang individu yang akan dikirim ke individu lain. Ya, benar ya. Nanti kita lihat kebenarannya apakah benar surat pribadi yang bilang Eca tadi, surat pribadi yang ditulis oleh satu individu ke individu yang lain. Nah, saya akan bacakan kompetensi dasar terlebih dahulu, mengidentifikasi informasi, kabar, keperluan, permintaan, dan permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Ya. Nah, tujuannya adalah setelah pelajaran peserta didik diharapkan mampu menjelaskan bagian-bagian dari struktur surat pribadi dan surat dinas. Jadi nanti ada struktur surat pribadi itu bagaimana, surat dinas itu juga bagaimana. Kemudian menyimpulkan ciri kebahasan surat pribadi dan surat dinas. Nanti ada ciri kebahasannya ya. Kemudian yang terakhir menjelaskan tujuan kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Lanjut. Yang A, mengenal dan memahami surat ya. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas tentang surat pribadi. Siapa yang bisa bantu saya membacakan apa itu surat pribadi? Ya, Aura, silakan Aura. Surat pribadi. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis, surat-menyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kedinasan atau lembaga resmi. Ciri kebahasan dari isi surat pribadi yakni berkaitan dengan masalah pribadi, menanyakan kabar, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi pribadi yang lain. Ya, benar ya. Jadi surat pribadi bentuk komunikasi tulis yang dilakukan oleh seorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kedinasan lembaga resmi ya. Nah, jadi ada benarnya yang dibilang sama Eca tadi. Surat pribadi yang dibilang tadi adalah sebagai pribadi ya, bukan lembaga resmi. Nah, ciri kebahasannya juga berkaitan dengan masalah pribadi ya, bukan masalah lembaga resmi. Oke? Mungkin kita beri aplaus dulu ya buat orang yang sudah membacakan. Silakan. Iya, sudah semuanya. Kemudian selanjutnya, bagian-bagian dari struktur surat pribadi apa isinya? Siapa yang bisa? Ya, Eca, silakan Eca. Bagian-bagian dari struktur surat pribadi berisi unsur tanggal surat, alamat surat, tugas surat, pendahuluan, isi, penutur, nama pengirim surat, tanda tangan. Ya, Eca, kasih aplaus dulu. Aplaus yang kedua ya.
bentuknya apa. Kemudian ada nama pandu di sini. Siapa? Ya, Andini, silakan Andini. Tujuan surat pribadi untuk berkomunikasi dengan orang terdekat yang dituju. Komunikasi melalui surat ini dilakukan karena jarak penulis surat dengan orang yang dituju cukup jauh. Belajar bagaimana berkomunikasi dengan santun, mengetahui tata cara menulis surat, mengetahui bagaimana mengirim surat, dan bisa menyampaikan perasaannya secara panjang lebar. Sebagai wahana dalam menuliskan untuk mengekspresikan perasaan seseorang kepada orang yang dituju. Ya, kasih aplaus dulu buat Andini. Ya, kita lanjut saja ya. Surat dinas. Siapa yang membantu saya? Saya Pak. Ya, kita siswa yang paling semangat di kelas ini. Oke, silakan kita. Surat dinas. Surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi maupun kepentingan formal yang dapat ditulis oleh pribadi atau atas nama lembaga, pemerintahan, perusahaan, atau organisasi yang ditujukan kepada lembaga. Ya, kasih aplaus buat kita. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya struktur surat dinas. Nah, di sini ada isi-isinya. Silakan siapa yang membantu? Oke, Maya, silakan Maya. Struktur surat dinas berisi pok surat berisi nama, instansi atau lembaga ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Alamat instansi lembaga ditulis dengan biasa huruf besar dan kecil. Logo instansi atau lembaga, nomor surat, tanggal surat, lampiran, perihal, alamat surat, salam pembukaan, isi surat, paragraf penutup, nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat, nama dan tanda tangan penulis surat. Kasih aplaus buat Maya. Hebat. Lanjut ya. Ciri kebangsaan dari isi surat dinas. Siapa yang bisa bantu? Ya, dia. Silakan. Cowok belum ini ya, nanti cowok giliran ya. Silakan dia. Ciri kebahasaan dari isi surat dinas berisi tentang keperluan kedinasan yang bersifat resmi, misalnya undang rapat, permohonan maaf atau instansi kepada orang atau instansi atau perusahaan, lamaran pekerjaan, surat permintaan izin tidak masuk, izin menggunakan tempat dan sebagainya. Ya, benar ya. Jadi ciri kebangsaan surat dinas ini bersih tentang keperluan kedinasan ya, tentunya bukan pribadi ya. Seperti surat pribadi, kalau dinas itu keperluan kedinasan. Nah, misalnya undangan rapat gitu ya, permohonan maaf seperti itu ya. Baik, lanjut saja. Sekarang tujuan surat dinas. Nah, jadi surat dinas itu ada tujuannya juga ya. Gitu. Siapa yang bantu? Ada lagi? Ya, Hayatul, silakan. Tujuan surat dinas menyatakan yang bersifat kedinasan atau resmi. Memperkuat surat menyurat dalam suatu lembaga atau perusahaan lebih struktur, agar setiap pekerjaan yang dilakukan oleh staf atau pegawai berjalan sesuai aturan yang berlaku. Ya, benar ya. Kita lanjut. Sekarang kembali ke cewek yang membantu saya untuk contoh surat surat dinas lah kalau gitu. Surat dinas masih cowok ya. Siapa mau cowok nih? Pak Idul, ya, silakan Pak Idul. Contoh surat dinas panitia kegiatan perkemahan Sabtu dan Minggu Pramuka PMT Kata Bima Kayangan Bulu Utara nomor 08 KUKS LAFC 1 berkas BDH Wali Murid Sofia Nazir Nazia Nadila dibuat hal permohonan izin dengan hormat dalam rangka upaya untuk lebih mengenali
kesepakatan tersani tersebut sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan jadwal kegiatan. Terima kasih atas perhatian dalam izin Bapak dan Ibu. Mengetahui Kepala Sekolah, hormat kami Ketua Panitia. Baik, ya itu adalah contoh surat dinas yang dibacakan temannya. Nah, jadi kalau surat dinas itu yang dibuat oleh instansi itu termasuk ketua panitia, panitia dari pramuka ya, pengadaan pramuka di SMPN Satap 5 Kayangan. Nah, bedanya dengan surat pribadi itu dibuat oleh kita sendiri ya, bukan instansi. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita akan saya buat kelompok menjadi 4 kelompok ya. 4 kelompok, masing-masing kelompok ada 4 anggotanya. Nah, yang kalian kerjakan, yang pertama, diskusikan hasil pengamatanmu dari surat pribadi 1 dan 2 untuk menyimpulkan hal-hal berikut. Oke? Nah, kemudian jawabannya di sini, jawaban nomor 1 dan 2 itu kelompok 1 serigala. Saya buat dulu ya kelompoknya. Kelompok 1 saya beri nama serigala. Namanya Aura, Eca, Eka, dan Doni. Kasih tepuk tangan dulu buat serigala. Oke. Kelompok 2 harimau. Bagaimana cara harimau menggaul? Nah, itu dia. Gitu harimau. Andini, Maya, Dia, dan Alfa. Kasih tepuk tangan. Kelompok 3 gajah. Gajah besar ya. Gimana cara gajah mengetangkan kaki? Hai Randul, Aura, Aldo, dan Sinta. Kasih tepuk tangan atas dulu. Kemudian yang keempat ular. Tita, Yuni, dan Michael. Berbisa ya. Kasih tepuk tangan lagi. Oke. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jawaban nomor 1 dan 2 kelompok serigala. Jawaban 3 dan 4 kelompok harimau. Kemudian yang nomor 2, diskusikan hasil pengamatanmu dari surat dinas untuk menyimpulkan hal-hal berikut. Jawaban nomor 1 dan 2 itu kelompok gajah. Mana gajah? Angkat tangan gajah. Nanti kalian bagi ya. Kemudian jawaban 3 dan 4 terakhir ular. Itu kalian jawab. Oke? Sekarang silakan kalian bagi kelompoknya, satukan mejanya agar kalian ke teman-temannya masing-masing. Silakan. Pakai 2 meja saja, pakai 2 meja. Silakan. Aura, Eca, Eka, dan Doni. Kelompok serigala. Harimau, Andini, Maya, Dia, dan Alfa. Gajah, Hairatul, Aura, Aldo, dan Sinta. Kelompok ular, Tita, Yuni, dan Michael. Silakan kalau ada pertanyaan yang kalian tidak pahami boleh tanyakan saya ya. Kenapa Aura ada pertanyaan?
agar kalian bisa menjawab soal dengan lancar, kita ice breaking. Tepuk nyamuk, oke? Silakan maju ke depan sekarang, kita ice breaking. Jadi sekarang kita akan ice breaking dulu agar kalian semangat mengerjakan soal. Nah, nama ice breaking ini adalah tepuk nyamuk ya. Ada yang pernah dengar tepuk nyamuk? Oke. Nah, sekarang kita praktekkan ya. Jadi tepuk nyamuk ini bisa dari sini dulu ya. Nah, kalian angkat tangan kiri dulu, angkat tepuk ini. Dan semuanya. Nah, tangan kanannya di atas. Ya. Kalau saya bilang tepuk sendiri, kalian sendiri ya. Tepuk sendiri. Nah, benar. Kalau saya bilang tepuk kanan, tepuk kanan kanannya, yang kanan. Kanan, kamu tepuk kanan. Tepuk sendiri, tepuk kiri. Luar biasa, kuat. Tepuk sendiri, kanannya depan, sendiri. Tepuk sendiri, kanan di depan, kanan. Jujur caranya, jujur. Tepuk sendiri, kanan depan, tepuk sendiri, kiri. Ulang, tepuk sendiri, tangannya di depan, kanan. Saatnya kita bilang bye. Tepuk sendiri. Tepuk sendiri. Ini kan tangannya tepuk kanan. Oke, kamu udah kurang banyak ya. Tepuk kanan. Oke, Andini keluar. Siapa mau jadi pemenang? Siapa mau jadi pemenang? Oh, Maya. Siapa mau jadi pemenang? Tepuk sendiri dong. Tepuk. Ayo, berhadapan. Tepuk sendiri. Ini ya. Tepuk sendiri. Tepuk kiri. Yeay, pemenangnya Maya. Sudah. Kelompok serigala sudah? Harimau sudah? Oke, baik. Sudah semuanya? Siapa yang mau dulu presentasi? Tentunya kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 presentasi hasil yang sudah kalian buat. Apa jawaban dari nomor 1 dan nomor 2? Silakan jawab. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis, surat menyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kedinasan atau lembaga. Jadi pembahasan dari isi surat pribadi yakni berisi tentang keperluan kedinasan yang bersifat resmi, misalnya undang rapat, permohonan maaf suatu istana kepada orang
Oke, siap. Oke, boleh. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok serigala yang sudah berhasil. Nanti nilai terbaik saya akan mengumumkan ya. Baik, kelompok berapa sekarang? Kelompok harimau. Silakan presentasi kelompok harimau. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jawaban nomor berapa? Nomor 3 dulu ya. Silakan nomor 3. Bagian-bagian dari struktur surat pribadi berisi unsur tanggal surat, alamat surat, pembuka surat, pendahuluan, isi dan penutup surat, serta nama pengirim surat atau juga Ya, nomor 4. untuk menyampaikan pesan yang bersifat kedinasan atau resmi. Keperluan surat menyurat dalam suatu lembaga atau perusahaan lebih berstruktur agar setiap pekerjaan yang dilakukan oleh staf atau pegawai berjalan sesuai aturan yang berlaku. Oke, silakan boleh ditempelkan. Bantu temannya yang seperti yang saya bilang tadi itu biar kalian tersiksa. Klaimnya itu ditempelkan ke meja biar temannya nggak suka. Sulit ditemukan jadinya kalau Oke, boleh. Nah, dari jawaban temannya kelompok harimau, kira-kira ada yang salah nggak dari jawabannya? Ada yang bisa membenarkan? Ya, kelompok 3. Apa jawabannya? Dibaca dulu dari sana. Surat pribadi Yang nomor berapa? nomor Nomor berapa yang salah? 4. Ya, nomor 4. Tujuan isi surat pribadi apa tujuannya? Surat pribadi bertujuan untuk berkomunikasi dengan orang terdekat yang dituju dalam surat. Komunikasi melalui surat ini dilakukan karena jarak penulis surat dengan orang yang dituju cukup jauh. Dengan menulis surat pribadi, seseorang belajar bagaimana berkomunikasi dengan santun, mengetahui tata cara menulis surat, mengetahui bagaimana mengirim surat, dan bisa menyampaikan perasaannya secara panjang lebar. Selain bertujuan untuk berkomunikasi dengan orang lain, surat pribadi sebagai wahana dalam menuliskan atau mengekspresikan perasaan seseorang kepada orang yang dituju. Sudah? Baik, silakan boleh ditempel. Dah, baik. Itu jawaban dari temannya kelompok 3. Sekarang kita beri aplaus kelompok harimau dulu yang sudah menjawab. Sekarang kelompok gajah. Bagaimana? Sudah siap presentasi? Siap. Oke, boleh bacakan di sana hasil presentasinya. Jangan lupa nantinya dulu perkenalannya. Kami dari hasil diskusi kita.
dulu. Silakan baca dulu. Oke, boleh diminta. Oke. Sudah, silakan boleh duduk. Baik. Kelompok berapa yang bisa menanggapi kalau ada jawaban yang salah? Kelompok ulang. Oke, silakan boleh dibaca dari sana jawabannya yang benar. Ciri kebasaan dalam surat dinas. Ciri kebasaan dari surat dinas yakni berisi tentang keperluan kedinasan yang bersifat resmi, misalnya undangan rapat, permohonan maaf atau suatu instansi kepada orang atau instansi. Ya. Ini kelompok gajah mengentakkan kaki. Kita kasih aplaus kelompok gajah. Semoga nyanyinya bagus. Kelompok terakhir berarti sekarang yang akan presentasi. Silakan. Boleh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok lain. Nomor 3, nomor 3 dan 4 ya. Ini tuliskan bagian-bagian dari struktur surat dinas. Silakan jawab. Struktur surat dinas yaitu surat berisi nama instansi lembaga ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Alamat instansi atau lembaga ditulis dengan variasi huruf besar dan logo instansi atau lembaga. Nomor surat, tanggal surat, lampiran, perihal alamat surat, salam pembuka, isi surat, paragraf, penutup, nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat, nama dan tanda tangan penulis surat. Oke, boleh diikuti. Baik, itu jawaban dari kelompok 4 atau ular. Oke, ini terakhir, jadi kita kasih aplaus lagi biar semangat. Oke, sekarang tadi kalian sudah presentasi dan sudah menulis hasil-hasil dari presentasi kalian. Nah, kemudian sekarang kita ambil kesimpulan ya. Jadi pelajarannya adalah surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi itu artinya apa? Tadi siapa yang bisa? Coba semuanya, surat pribadi apa? Surat yang dibuat oleh individu kepada individu yang lain. Surat dinas apa? Surat yang ditulis oleh suatu lembaga kedinasan, kemudian dikirim ke lembaga lainnya. Kemudian materi yang sudah kita pelajari ini bisa kalian dapatkan di internet, gitu ya. Tidak mesti di buku ya, bisa kalian dapatkan di internet, entah itu di Google atau di media yang lainnya. Oke. Kemudian sekarang kita akan minggu depan kalian akan mempelajari tentang membaca efektif ya. Nah, pada hari Selasa depan kalian akan mempelajari pelajaran selanjutnya, yaitu membaca efektif. Nanti kalian bisa lihat di bukunya apa itu membaca efektif ya. Baik, pelajaran hari ini sudah
agak